Terus Mbak Nas, sekarang apa ini Mbak Nas? Udah selesai semua? Oke, saatnya Q&A sih. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang ngomong sampai setengah jam. Ada yang mau nanya? Mbak, saya mau tanya Mbak. Oke, Aku mau tanya. silakan. Aduh, oh ya. Halo. Sebelumnya terima kasih ya Mas Mbak. Halo Mas Mbak, namaku BG dari Angkatan 76 yang kelas 12 ini. Aku mau tanya Mbak, ini aku mau nanya untuk jurusan ilmu komputer sama teknologi informasi sih. Karena aku kayaknya antara itu mau ambilnya, tapi terus lihat chat, terus pada berantem tambah bingung Mbak aku. Eh, Ini aku mau nanya Mas Mbak, untuk yang jurusan Ilkom sama TI, kalau misalnya Mas Mbak ini kembali ke kelas 12 pada waktu Mas Mbak udah keterima di jurusan itu. Nah, kira-kira apa yang ingin Mas Mbak lakukan? Apakah Mas Mbak itu ingin berdalam di matematikanya atau Mbak mau berdalam tentang programmingnya gitu? Soalnya aku bingung, soalnya di Ilkom kan kayaknya banyak matematikanya, tapi ada ngodingnya. Nah, apakah alangkah baiknya dipersiapin itu matematikanya atau ngodingnya? Tuh. TI dulu deh. Aku jawabannya agak panjang kayaknya. Kalau TI gimana TI? Ada yang mau jawab? Mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku pribadi sih mending kita belajar coding 101. Kayak belajar dasarnya aja, nggak usah sampai ya apa sih yang kayak object oriented, nggak usah. Kayak at least ya at least kita ngerti dulu logikanya. Kenapa? Karena menurut pengalamanku, aku merasa kadang-kadang bentar, gimana cara biar politically correct? Kadang-kadang tenaga pengajarnya kekurangan kemampuan untuk mengajarkan secara mendalam dan bikin paham. Jadi ya tahulah maksudku apa. Jadi kita jadi supaya untuk mengkompensasi tenaga pengajar yang kurang bikin paham, lebih baik kita udah ngerti dikit sendiri. Itu menurut aku sih. Dan kenapa coding? Karena kalau di TI sendiri, itu matkul codingnya tuh banyak banget. Pengantar TI itu nanti transformasi digital namanya, itu pakai Python. Terus pemrograman dasar itu pakai C. Terus nanti algoritma struktur data itu kamu nanti pakai C++, C sama Golang. Terus nanti ada praktikum lagi. Jadi itu kalau kamu megangnya coding, at least kamu bisa survive di 4 mata kuliah di semester 1. Sedangkan kalau kamu megangnya matematika, at best kamu bisa dapat 1 gitu. Jadi secara pragmatik, mending belajar coding dulu. Coding 101 aja lah, nggak usah yang kayak gimana-gimana. Kalau aku akan merekomendasikan untuk lihat ini adalah tweet dosen aku. Dia punya, aku share screen aja ya. Oke, sebelum masuk ke situ, aku mau bilang kalau misalnya mending belajar computational thinking. Jadi dia tuh ngoding, tapi logikanya aja, nggak usah sampai yang bikin aplikasi atau apa, karena yang paling penting di ngoding tuh sebenarnya logikanya. Nah, kalau logika, ya ini yang logika sih. Ntar kenapa aku jadi bingung banget nih ya. Kalian bisa lihat di sini dia beliau buka course gitu di open source kan, maksudnya dibikin terbuka untuk semuanya. Ini pada kuliah dasar-dasar pemrograman 1 itu khusus semester 1. Jadi bisa yang diajarin itu fokusnya kayak logikanya, tapi belum sampai struktur data, logika-logika dasar computational thinking intinya. Gitu sih. Mending belajar itu kalau misalnya bisa balik ke semester 1. Terus kalau di jurusanku tuh nggak kayak TI lebih banyak fisika dan tekniknya. Di jurusanku tuh lebih banyak matematikanya juga. Nah, tapi matematika itu by default jauh lebih susah daripada ngoding, kalau misalnya di jurusanku ya. Jadi mau belajar dari awal pun nggak terlalu ada gunanya sih, karena bakal kesusahan juga.
Jadi mending belajar computational thinking aja. Gitu. Matematika paling banyak lah yang jago, teman-teman kalian bisa minta diajarin sambil on the way. Oke, intinya sum up-nya adalah computational thinking. Not necessarily ngoding aplikasi, tapi computational thinking. Bisa di sini. HackerRank. Nah, aduh. HackerRank, terus apalagi yang kalian rekomendasikan? CodeChef. Itu soal-soal ngoding tapi logis lah. Maksudnya yang untuk logika. Gitu. Computational thinking ya kalau misalnya mau belajar mending itu. Karena matematika susah dan gak bakal kekejar anyway. Jadi mending nanti aja. Oke. Code Academy nih. Oh iya Mbak. Yes. Mbak siapa? Aku lagi. Sebenarnya sedikit kok. Kan di Ilkom kan ada matematikanya Mbak. Dan karena juga tadi Mas Sakti jelasin kalau di Ilkom kan masuk MIPA. Nah, matematikanya Ilkom matematikanya kayak kalkulus gitu ngeri nggak sih Mas Mbak? Maksudnya aku tuh yang tak takutin itu malah matematikanya, soalnya ya susah gitu. apa ya itu sebuah masalah yang besar kalau misalnya matematikanya masih kurang bagus gitu. Harus diperhatiin sih. Kalau di jurusanku, nanti habis ini Sakti ya. Kalau di jurusanku tuh matematika, sebenarnya harusnya orang yang masuk ilmu komputer adalah orang yang jago matematika. Karena pada dasarnya ngoding adalah matematika yang dimasukin ke komputer, kata teman-teman aku yang anak olimpiade. Anak olimpiade pun banyak yang mereka pas SMA olimpiadenya matematika dan informatika. Jadi kayak dua-duanya sebenarnya mirip gitu. Tapi kalau misalnya di jurusanku itu matematika jadi momok. Nah, kalkulus tuh ada di semester 1. Jadi masuknya kalkulus itu harusnya nggak susah dibandingkan matematika yang lain di ilmu komputer. Nah, berarti matematika yang lain kan lebih susah daripada kalkulus. Sebenarnya nggak perlu ditakutin, asalkan kamu punya fokus dan mau latihan, nggak masalah sih. Tapi kalau di semester itu ada mata kuliah matematika, ya harus diperhatiin lebih. Yang jadi momok tuh kalau misalnya di jurusanku analisis numerik. Di kamu ada nggak, Sakti? Analisis numerik? Ada, namanya metode numerik. Nah, itu anak-anak olimpiade komputer yang udah sampai internasional pun bisa cek nilainya. Jadi kayak takut gitu. Ya, harus diperhatiin aja sih. Tapi pasti kalau misalnya di Fasilkom banyak yang bantu. Jadi orangnya baik-baik dan pada mau bantu. Jadi ya bisa-bisa aja kalau mau reach out. Gitu. Diperhatiin aja kalau ada matkul matematika di semester itu. Gimana kalau Sakti? Kalau aku kan pada akhirnya kembali ke peminatannya tiap orang ya. Aku itu yang justru lebih condong ke matematika soalnya untuk di ilmu komputernya. Jadi aku juga masuk ke algoritma komputasi. Jadi aku banyak merhatiin yang kayak logika, matematika diskrit, algebra linear, analisis algoritma gitu. Itu yang butuh basis matematikanya kuat tuh matkul yang tipe-tipe kayak gitu. Oh ya, sama logika informatika dan macam-macam. Itu yang kan biasanya dibilang jadi dasar-dasar dari komputasi begitu ya. Itu kan emang fundamentalnya. Tapi kalau secara praktikalnya kamu masih bisa get by dengan belajar cukup banyak coding, itu udah cukup gitu. Tapi sekali lagi ilmu komputer kan lebih fokusnya ke ilmunya ya. Kalau ke aplikasinya itu lebih ke yang TI terusan. Nah, kebetulan aku lumayan struggling di ilmu komputer sebenarnya, soalnya
apa ya, tipikal kayak aku ternyata nggak bisa ngilmu banget, tapi aku lebih ke arah implementasi. Jujur kalau misalnya mau narik balik ke sebelum SBMPTN, aku bakal milih sistem informasi dibandingkan ilmu komputer. Karena sistem informasi software engineering-nya juga dapat, tapi kamu juga bisa benar-benar belajar bisnis. Kayak ada e-commerce, e-health, dan II yang lain lah. Gitu. Tapi ya udah, tinggal 3 semester juga. Oke, next. Oke, makasih Mas Mbak. Mungkin buat teman-teman yang lainnya dulu pertanyaannya. Ini malah ambil waktunya banyak banget buat tanya-tanya. Teman-teman yang lainnya. Wahyu, oke. Teman-teman yang lainnya ada yang mau nanya? Ini Di chat ada. Oke, ada yang mau bacain? Ada saran? Gitu enggak, Kak? Kalau misal awal-awal masuk kuliah tuh harus cepat-cepat belajar apa gitu. Tergantung kamu masuk apa. Kalau di UI itu bahasa pertamanya Python. Soalnya kenapa Python? Karena di semester 1 kita benar-benar di-emphasize buat computational thinking dulu, baru ke bahasa yang rumit. Python tuh bahasa yang sangat intuitif lah, jadi kayak baca bahasa Inggris biasa dibanding bahasa-bahasa yang lain. Gitu, kalau misalnya di UI Python berarti. Kalau TI ini programming C ya. Nah, kalau misalnya kita Python, kalau misalnya ada project-project yang milih bahasa pun, yang bebas milih bahasanya, kita biasanya pakai Python aja. Atau Java lah, maksimal. Jarang banget pakai CPP atau C. C itu, wow. Aku sampai sekarang belum pernah megang C++. Kalau C itu paling di mata kuliah sistem informasi, operating system. Sistem informasi, salah. Sistem operasi. Iya, itu sih. Cuma di situ doang ketemunya. Sama sistem programming. Kita Python dan Java mostly. Ini tadi pertanyaannya ngomongin bahasa atau apa secara umum ya? Aku malah tadi nangkepnya secara umum ya. Oh iya, ya udah silahkan jawab. Yang apa? tadi mirip BG. Tidak bermaksud menjawab sih. Cepat-cepat belajar maksudnya agar supaya apa gitu, ngejar ke mata kuliahnya kah? Atau agar terbiasa dengan culture kuliah gitu maksudnya yang nanya ini? Yuda silahkan diklarifikasi pertanyaannya. Secara bahasa. Oh iya, oke. Ya tadi berarti. Tergantung berarti jawabannya. Coba apa coba? Ya. Komputer nggak ngomong bahasa manusia ya? Kecuali kalau udah di program sedemikian rupa. Iya. Tapi paling deket apa ya? Tergantung kalau kamu UI belajar Python dan belajar computational thinking karena itu yang di-emphasize dan kita itu matkul-matkulnya tuh cenderung disuruh milih bahasa sendiri kalau misalnya udah tingkat akhir ya. Yang ditentuin tuh paling ya sistem operasi tadi pakai C, dasar-dasar pemrograman 1 pakai Python karena dia nge-emphasize-nya itu computational thinking, dasar-dasar pemrograman 2 itu pakai Java karena OOP, object oriented programming, sistem operasi pakai C ya karena sistem operasi gitu. Dia low level jadi yang langsung yang lebih dekat ke hardware-nya dibanding ke software-nya. Ya masih dekat ke software-nya sih, tapi lumayan dekat ke hardware. Apalagi ya, tapi mostly di microprocessor belajar assembly juga nggak? Assembly itu AVR bukan sih? ASM. Oh, ASM, belajar semester 2. Ya, tapi cuma 1 semester doang sih. Iya, cuma semester doang. Jadi bahasa tuh ini, siapa? Tadi Yuda, ada tingkat-tingkatnya, high level tuh kayak Python yang lebih dekat ke bahasa manusia, terus ke bawah AVR ya tadi ya. Assembly. Yang yes no mendekati 1010. Kok aku doang yang ngomong, yang lain dong jawab. TI.
Reinhardt nih jago ngomong. Terus tadi siapa yang cewek, siapa namanya? Ini juga ada, tadi belum ngomong. Aduh, nggak kelihatan namanya, depannya doang yang kelihatan. Udah cukup terjawab ya kan, kalau dari bahasa ya bergantung mau masuk mana kan ya. Tapi mungkin ini baru yang rumpun perkomputeran. Mungkin yang elektro sama biomedis mungkin belajar apa dulu? Mungkin kurang relevan kalau misalnya untuk elektro dan biomedis kalau kita terlalu fokus pada bahasa pemrograman. Mungkin ada saran gitu elektro sama biomedis. Sebenarnya di elektro sama biomedis juga pakai ngoding kok rata-rata. Jadi permasalahannya bisa disenggol pakai pendekatan coding juga. Biasanya kita juga kalau mau menyelesaikan sesuatu gitu, mau dapat solusi sebagai apa-apa, dosennya biasanya bilangnya coba pakai Python, kalau besok ada saya tambahin nilainya. Biasanya juga kayak gitu kok. Jadi sebenarnya coding itu nggak cuma terbatas di TI sama Ilkom juga ya. Temanku yang dari sipil, yang dari mana juga, yang bahkan dari luar teknik itu pernah nanya ke aku tentang coding. Aku bingung lah, ngapain kamu nanya tentang coding, belajar sendiri. Ternyata di prodinya mereka itu ada mata kuliah coding sendiri tuh loh. Aku sampai kaget loh. Jadi sebenarnya coding itu cuma suatu metode yang buat ngasihin suatu hasil. Nah, kebetulan karena kebetulan aja teknik elektro itu juga banyak solusinya yang harus nggak bisa ditelaah, kayak misalnya ke teknik mesin kan gampang ya, teknik mesin kan tinggal pakai otot, tinggal perbaiki mesin yang mana. Tapi kalau teknik elektro itu lebih subtle, lebih lembut. Biasanya kita kalau mau mengontrol sinyal listrik, tegangan dan arus sebagainya, biasanya kita tetap harus pakai coding, kita harus pakai alat tertentu, kita coding sendiri seperti itu. BTW, sebenarnya aku mau nambahin tadi yang Yuda tadi itu sebenarnya tuh kayak gini. Kalau aku ngutip aja dari kata kakak tingkatku yang udah jago banget, dia anak TI tapi dia menang lomba di mana-mana. Sebenarnya gini, mungkin namanya Mas Anton, kalau anak TI pasti tahu Mas Anton yang menang lomba di mana-mana gitu. Antonius. Nah, jadi seperti ini, kalau misalnya kamu milih bahasa itu, pilih satu dulu aja yang menurutmu emang benar-benar kamu bisa fokus di situ. Misalnya kamu mau pengen pengembangan web, ya mungkin kamu bisa lihat bahasa-bahasa pemrograman yang emang fokusnya di web. Kamu mau misalnya di statistika, mungkin bisa di Python segala macam. Nah, dari situ tuh kamu bisa dapat dua. Yang pertama itu sebenarnya kamu harus belajar logika pemrogramannya seperti dikatakan Nashwa, Sakti, sama Reinhardt tadi. Nah, buat yang biasanya orang sering itu kan sintaksnya. Teman-teman tahu istilah sintaks nggak, teman-teman? Sintaks itu berarti sintaks antara yang satu sama lain itu beda. Jadi misalnya satu pakai titik koma, yang biasa pemrograman satu lainnya, kalau bisa pakai titik koma itu dihitung seperti kayak gitu. Ya, sintaks itu kayak grammar. Setiap grammar tuh bahasa pemrogramannya beda-beda. Nah, sintaks itu sebenarnya cuma masalah sepele. Kalau misalnya teman-teman udah pelajarin satu bahasa pemrograman, udah lancar, udah tahu logikanya, teman-teman pindah ke satu bahasa pemrograman lainnya, itu biasanya masih mirip-mirip pakai logika if, then else, masih mirip-mirip pakai logika apa, itu masih mirip-mirip kok. Seperti itu. Terus kalau misalnya biomedis, aku kurang tahu ya kalau biomedis ya, tapi kalau di elektro sendiri, itu kita kalau ngatur jaringan listrik, ya computational thinking-nya sih seperti itu, biar bisa pindah-pindah juga. Nah, kalau misalnya di teknik elektro sih, kita teknik elektro juga dapat itu BTW, metode numeris juga BTW. Itu juga ya agak susah juga seperti itu. Nah, jadi kita diajarin kalau misalnya mau men-tackle suatu masalah itu biar bisa lebih canggih, emang pakainya codingan dulu. Jadi kayak misalnya gini deh, aku kasih suatu contoh kasus seperti ini. Misalnya kalau kita mengcoding di suatu komputer gitu ya, misalnya aku punya suatu rangkaian listrik seperti itu, aku mau mengeluarkan sinyal tertentu. Nah, itu kan aku bisa mengcoding suatu alat yang yang pertama dia bisa membaca dari rangkaian listrik itu, terus diproses sama itunya sendiri. Kalau udah misalnya dapat rate-nya tertentu, nah dari codingan itu aku harus mengoutput seperti apa ke suatu komponen tertentu biar outputnya seperti yang kupengenin, seperti itu sebenarnya. Jadi coding itu juga bakal dipelajari kok di teknik elektro sama teknik biomedis seperti itu. Soalnya kita men-tackle masalahnya juga
nggak bisa kalau kita pakai secara fisik, harus biasanya pakai melalui komponen yang diprogram. Lanjut aja mungkin. Oke, dari Zahra mungkin mewakili TB. Tadi dari Afra Majidani tanya kalau di teknik biomedis itu pakai coding juga enggak? Walaupun udah dijawab sama Mas Gaza ya tadi kalau pakai juga. Mungkin Zahra mau nambahin? Pakai juga. Dan itu adalah yang nilaiku jelek. Terus itu kalau biomedis paling tambahannya tuh kayak tetap belajar juga yang selain fisika, selain fisika kayak biologi, kimia, soalnya masih dapat semua kalau biomedis. Gitu. Paling itu doang sih. Yang lainnya mirip banget soalnya sama elektro sama informatika. Paling itu doang tambahannya, Zil. Terima kasih. Mungkin dari aku nambahin juga dikit. Kalau persiapan awal-awal masuk kuliah dulu, biar survive ya, terutama di perkuliahannya, akademisnya juga, jangan lupa kontak cutting. Nah, jangan lupa tanya-tanya sama cutting. Jangan lupa ya ini mas mbak kalian yang ada di sini, yang ada di TE, TI, Ilkom, di TB juga, di UGM, UI atau ITB ini ditanya-tanya aja tips-tipsnya gimana, dosen-dosennya masing-masing penilaiannya gimana, susahnya di apa, kayak gitu. Mungkin buat aku sendiri ngasih tipsnya cuma bisa kayak gitu sih. Oke, lanjut pertanyaan yang lain mungkin dari teman-teman kalau masih ada. Ini tadi Yuda nanya tuh, kalau belajar berapa persen di kelas dibandingkan belajar mandiri? Kalau pengalaman saya pribadi 99% bersama, ya itulah teman-teman yang saya cintai semua lah. Dafrom, WK, Yosef Adi Sulistio, Yosef Adi Nazil, terus Didi, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang beda. Harapannya sih, idealnya sih iya, karena satu SKS di UI itu 50 menit kelas, 50 menit tugas, 50 menit belajar mandiri. Jadi satu SKS itu sebenarnya alokasinya yang harus kamu alokasiin itu 150 menit idealnya. Tapi kalau misalnya kamu di atas rata-rata, bisa sih nggak usah belajar lagi. Gitu. Ya sama UGM juga gitu kok, satu SKS juga 50 menit. Jadi kita sama dosennya disuruh pas di kelas disuruh belajar lagi di rumah seperti itu. Tapi kalau kalian di atas rata-rata, kalian harus bantuin teman-teman kalian dong. Kalian harus menjadi seperti teman kita itu, Yosef Adi Sulistio. Kalian harus gitu. Kalian kalau di atas rata-rata, kalau di atas rata-rata jangan kayak gak belajar, udah pura-pura gak ngerti aja, tapi akhirnya ngajarin gitu. Jadi gini intinya Kak, yang menurut Reinhardt itu adalah kalian jangan lupa belajar sama teman-teman, karena sendirian itu kayaknya nggak mungkin kalian sendirian kalau kalian nggak pinter banget gitu. Harus sama teman-teman, titik, udah yakin. Kalau kalian bisa nemu gimana ya, bukan circle sih, kayak teman-teman yang bisa diajak belajar tuh harusnya bisa survive ke depan kok. Tapi jangan sendirian. Setuju. Matkul makin ke atas tuh sulit banget. Jadi dari awal harus dapat teman yang saling melengkapi. Oke. Next. Skill atau output spesifik dari tiap prodi. Spesifik. Aku dulu deh. Computer science itu sebenarnya diharapkannya jadi researcher, data scientist, apalagi ya software engineer. Kalau PM itu sebenarnya lebih ke sistem informasi. Kalau teknologi informasi gimana? Jadi maksudnya CS tuh computer science tuh lebih ke arah, kalau misalnya di UI ya, matematika dan ngoding itu. Yang lain? Kalau manajemen tuh sebenarnya sistem informasi. Oke, next. Yang lain. TI apa guys? Stres dia nyanyi skill outputnya. Kira kamu mau ngomong, Rin.
Ya. Enggak mungkin masnya yang lebih senior, lebih Oh iya mungkin. iya, Silakan. silahkan mas. Yang lebih Waktu paham. Iya kan kita baru semester 1, baru cetek-cetek lah. Rendah semua ya. Jadi kalau misalnya kan kalau tadi sudah disebutin juga kalau misalnya di Ilkom itu lebih ke MIPA, kalau misalnya di teknik elektro sama teknik biomedis itu lebih ke teknik. Nah, bedanya dari dua itu, yang di teknik itu lebih ke implementatif. Jadi output yang diharapkan oleh pemangku kurikulum terhadap kami, ini aku satuin aja jawabannya TI, TE, TB, itu kita bisa yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua menarik suatu solusi dengan metode-metode yang jelas, yang ketiga bisa menghasilkan suatu produk, inovasi atau gagasan terhadap masalah tersebut. Nah, itu udah dibuktikan sama ujian tugas akhir kita yang namanya bukan skripsi lagi, tapi lebih ke yang namanya capstone. Capstone itu apa? Jadi nanti dari dosen itu menyediakan suatu masalah di industri, baik itu industri kewirausahaan, industri yang benar-benar berat seperti industri PLN, segala macam. Mereka bakal menyelesaikan itu, nanti mereka bakal buka slot. Bilangnya saya merekrut 3 orang mahasiswa, yang pertama mahasiswa teknik tenaga listrik, yang kedua mahasiswa teknologi informasi, yang ketiga mahasiswa apa, untuk dapat masuk ke tim capstone saya. Nah, dari tim capstone itu nanti bakal istilahnya benar-benar kalian benar-benar bakal menyelesaikan masalah profesional dan dibimbing dosen kalian. Nah, dengan kalau misalnya kalian udah seperti itu, kalian udah diharapkan kalau misalnya kalian udah di dunia profesional, kalian benar-benar bisa mendefinisikan suatu masalah yang ada di industri masing-masing yang mungkin kalian gelutin. Terus kalian bisa keluarin nih metode-metode laporan yang rapi, gimana caranya metode kalian itu benar-benar profesional, benar-benar runtut, benar-benar saintifik, sehingga orang-orang yang baca benar-benar setuju bahwa ini udah metode yang bagus. Yang ketiga itu gimana caranya bisa merealisasikan itu, entah itu melalui gagasan, entah itu melalui produk teman-teman, coding. Kemarin tuh ada yang bikin Android segala macam seperti itu. Jadi kalau yang TI, TE, TB yang di UGM sendiri, setahuku emang kita dituntut buat menyelesaikan masalah. Walaupun kita orangnya bermasalah semua seperti itu rata-rata. Itu sih. Kalau ada yang mau nambahin monggo. Mungkin dari Mas Yafi tadi, jadi nambahin nggak Mas? Apa ya? Kalau menurutku sih kan lebih ke engineering ya. Mungkin spesifiknya tadi spesifik tuh lebih ke software engineering sih. Kalau untuk belok-beloknya entah jadi cyber security engineer atau product manager itu minat masing-masing. Tapi lebih spesifiknya itu lebih di software engineering-nya kalau di TI sih. Kalau menurutku ya itu sih. Ini tapi bukannya nggak mungkin kalau nanti anak TI sama anak Ilkom lulus wisuda ternyata kerjanya tempatnya sama gitu, itu bukan nggak mungkin karena skillnya masih mirip-mirip kan, masih bisa ngoding gitu-gitu. Yes, bener banget. Oh, aku mau nambahin sih, tapi bukan jurusan, tapi ini lebih ke arah kampus ya. Ini nggak tahu salah atau benar. Pokoknya aku intinya yang aku tahu UI versus UGM itu UGM tuh sangat berfokus kayak PKM, kayak keren banget lah penelitiannya, oke banget ya nggak sih? Dengar ya nggak sih? Bagus UI ada kebun apelnya Mbak. Para umum PKM. Apelnya outdated itu udah lama. Kalau misalnya anak-anak UI ini secara lingkungan ya, mereka tuh lebih apatis gitu terhadap akademisi. Jadi lebih fokusnya kalau misalnya teman-temanku tuh nyari magang, kerja, full time, part time gitu-gitu. Jadi itu sebagai konsiderasi aku ke UI juga sih. Soalnya aku nggak suka meneliti. Itu. Dan UI penelitiannya jelek, PKM aja nggak pernah 10 besar. Ya nggak? Iya. Itu kekurangannya UI. Begitu sih, sekian. Ada yang mau nambahin lagi? Ada yang mau nanya lagi? Atau nambahin? Udah jam 3 ya?
sampai jam berapa sih? Oh, sampai jam 3 tanya jawabnya. Tapi belum pada keluar. Halo, halo. Halo. Nah, mungkin ini tadi kan udah teman-teman tanya gitu kan tentang lebih ke akademik. Aku coba mau tanya ke Mbak Naswa mungkin gimana sih Mbak? Ini UI kan ya Mbak ya? Iya. Nah mungkin bisa cerita-cerita Mbak untuk pengalaman rantau gimana Mbak? Percaya gak, aku dari SMA tuh udah ngerantau. Jadi di Jogja pun aku ngerantau karena orang tua aku di Cilacap di Jawa Tengah. Nah, tapi mungkin kita ngomongin soal perbedaan rasanya ngerantau di Jogja dan di UI ya. Aku awal-awal di UI itu karena kebiasa di Jogja ya, aku sempat nangis sama cara mereka ngomong. Misalnya pas itu lagi di Balairung, lagi maba, tahu nggak mahasiswa baru UI kan harus latihan nyanyi kan buat nyanyiin wisudawan. Nah, kita lagi latihan nyanyi, terus aku ada di depannya seseorang, dia tuh bilang permisinya tuh, misi dong, gitu. Gitu doang, aku nangis. Soalnya kalau misalnya di Jogja itu sopan banget kan, kayak pasti minta permisinya tuh gimana ya? Aku udah lupa. Coba kalian permisi coba. Misalnya ada orang di depan kalian ngomong permisinya gimana? Nuwun. Sambil nunduk. Langkung. Iya, sambil nunduk atau apa gitu kan. Itu tuh nggak kasar. Yang dia lakuin ke aku tuh nggak kasar, cuma nggak kebiasa aja. Jadi ya pertama butuh adaptasi sih buat hal-hal kayak gitu. Tapi lama-lama kebiasa juga, lama-lama lu juga kayak apa sih gitu. udah bisa ganas juga. Terus itu sih lumayan culture shock sih, walaupun aku SD di Bogor ya, tapi tetap culture shock. Dan culture shock lagi orang-orangnya ngomongnya cepet banget. Pas awal tuh aku pusing karena cepet banget nih orang ngomong, kayak gitu sih, gitu. Ya itu culture shock juga. Dan lebih mahal daripada Jogja. Makanan di pinggir, makanan warungnya aja lebih mahal. Itu secara rata-rata. Aquanya goceng nggak sih Mbak? Hah, aqua goceng. Oh, 4.000 sih kebanyakan. Oh, seingatku di FH tuh kayak 5.000 gitu, terus aku kayak Alsa tuh emang markup semua, bro. Oh, emang sengaja pas Alsa-nya dimahalin. Iya, kalau misalnya ada belinya di FH-nya bukan? Dia di FH, kantin FH. Iya, kayaknya itu di markup deh. Biasanya 4.000 gitu. Oh. Mungkin karena lu dari luar kali dia. Iya. I see. Mohon maaf anak debat, awalnya jangan jauh-jauh ya. Sorry. Salah satu lomba. Sorry guys. Ada lagi yang mau nanya? Tapi itu doang sih yang aku ngerasain struggling. Kalau untuk itu Mbak, teman-teman baru di sana gimana Mbak? Kan udah berpengalaman ya di SMA 3 juga. Kalau ilmu komputer nggak seserem FISIP atau FH sih. Ilmu komputer masih loki-loki, anaknya nggak yang Oke. Iya. Ngerti lah. Oke, masih Mbak. Ya. Oh ya, teman-temanku sangat career oriented, jadi agak yang bikin, nggak tahu ya di UGM gimana, mungkin nanti ceritain di UGM. Misalnya lu nggak intern gitu, kayak udah tertekan. Karena yang lain dari LinkedIn kayak intern semua. Terus kayak ada yang bahkan udah full time atau part time. Jadi ya harus pinter-pinter ini. Ya first year, nanti lihat second year ya. Bisa insecure sendiri ya, Nas. Iya, insecure. Lihat LinkedIn banyak banget udah update status semuanya. Iya. Enaknya IT tuh gitu guys, kayak bisa intern dari awal. Karena kan nggak kayak sipil yang harus benar-benar on the spot lu kerja. Kalau misalnya ini benar-benar bisa dari rumah lewat laptop, ngoding, manajemen gitu-gitu. Ada lagi yang mau nanya?
ini kok belum dimatiin ke ini ya? Oh, masih pada ini. Ini schedule-nya sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 sebenarnya. Tapi Oh. kok belum ditutup? Kayaknya tutup sendiri deh. Ya, berarti Ya kita kayaknya tutup aja kita kali. leave room sendiri deh, Mbak. Tapi di unassign masih 1 orang doang, lihat ya. Kalian nggak bisa lihat ya? Bentar ya, tak tanyain dulu. Aku tanyain dulu. Ditutup di sini nggak sih tadi aku dengernya? Oh iya. Oke. Yang FEB masih 32 orang yang di dalam itu. Takut ini loh, apa namanya? Takut kita sendirian di sana. Ya udahlah, kita tutup aja ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau mau minta kontaknya Reinhard, mau minta kontaknya Zahara, mau minta kontaknya siapa lagi, Nazil, mau minta kontaknya siapa ini yang pakai kacamata yang belakangnya Fatma? Temennya Reinhard, nah gitu. Oke, temannya Reinhard. Yang minta Sakti, yang nggak pakai background. Aduh, nggak kelihatan namanya, harusnya depannya namanya ya, bukan jurusannya. Tapi ya sudah, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja kali ya. Oke. 5, hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi. Sekian dari ilmu komputer. Teknologi informasi. Sekian juga dari teknik elektro. Woi, biomedis. Woi, biomed. Jessica biomedis. Mas Mbak, biomedis. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Oke, mantap. Makasih ya Kalau Mas Mbak semuanya. Kalau ada yang masih mau Terima kasih, tanya-tanya, Mas chat-chat Mbak. kita aja ya, nggak apa-apa. Yang besar aku. Oke. Makasih Kak. Terima kasih banyak semua. Terus Kasih. Makasih.